Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel, saya Wiki Adrian, hadir dalam program Market Review, program yang akan mengupas isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan tak lupa kami terus mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini agar kita terbebas dari COVID-19. Dan kita akan ikuti Market Review selengkapnya. Ya, Ombudsman Republik Indonesia menilai usulan sertifikat vaksin COVID-19 menjadi syarat masuk mal atau pusat belanja memungkinkan untuk diterapkan. Usulan tersebut dinilai memungkinkan untuk alasan keamanan dan mencegah penularan COVID-19 di pusat perbelanjaan. Pengusaha tengah mengusulkan penyertaan sertifikat vaksin COVID-19 bagi masyarakat yang akan mengunjungi pusat perbelanjaan. Ombudsman menilai usulan tersebut baik untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Meski begitu, Ombudsman mengatakan perlu ada pengecualian bagi sejumlah orang. Pasalnya, saat ini vaksinasi belum dilakukan secara merata di wilayah Indonesia sehingga akan memberikan diskriminasi. Keterbatasan stok vaksin masih membuat sebagian orang belum memiliki kesempatan divaksinasi. Selain itu, kondisi kesehatan juga bisa menjadi penyebab orang belum dapat mengakses vaksin. Ombudsman berharap aturan tersebut bila ditetapkan harus dibuat dengan tegas dan jelas, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik di lapangan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Arsyad Rashid, menyampaikan usulan terkait sertifikat vaksin tersebut. Hal itu disampaikan untuk dapat membuka kembali mal dan pusat perbelanjaan sehingga menggerakkan roda ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Di lain pihak, ekonom pesimistis usulan pembukaan mal dan pusat perbelanjaan dengan syarat pengunjung menunjukkan sertifikat vaksin akan mendongkrak jumlah pengunjung dan mendongkrak ekonomi. Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira mengatakan alasan yang menjadi dasar pesimisme tersebut karena masih rendahnya angka vaksinasi di Indonesia. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, bisa untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai mengkaji usulan sertifikat vaksin sebagai salah satu persyaratan untuk masuk mal sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Roy Mandey, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo. Selamat pagi Pak Roy. Selamat pagi Mas Yudi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Salam sehat selalu, semoga kita dalam keadaan baik dan sehat selalu ya Pak Roy. Baik. Topik kita hari ini cukup menarik, bagaimana sebetulnya usulan dari Kadin menyampaikan untuk bisa masuk mal ada sertifikat vaksin yang kemudian ditunjukkan untuk persyaratannya lah. Nah, walaupun ini secara inisiatif disampaikan oleh Kadin, tapi tentu saja ada komunikasi lah antara kalangan pengusaha di sektor retail ataupun mungkin pusat perbelanjaan untuk akhirnya memformulasi input ini. Kemarin komunikasinya seperti apa Pak Roy? Ya, terima kasih. Jadi memang saat ini adalah saat kita perlu perangi bersama COVID-nya, memutus penularannya, dan tentunya kita semangat yang sama, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dan untuk itu, bagian daripada kebersamaan kita memerangi COVID adalah kami pelaku usaha siap untuk mengikuti apa yang menjadi kebaikan dan kemajuan bersama. Baik itu kebaikan buat kesehatan dan juga kebaikan bagi ekonomi. Nah, yang kita dapat sampaikan adalah kami sangat mendukung untuk upaya-upaya pencegahan di mana ketika mal dan pasar swalayan yang menjadi tempat kebutuhan pokok masyarakat dan juga tempat berdagangnya para UMKM itu dapat dibuka kembali apapun PPKM levelnya. Karena ada beberapa alasan. Pertama, kita juga melihat bahwa semua pegawai pekerja mal dan retail sudah divaksin. Kemudian prokes sangat ketat karena kita lewat alat, kita menghitung jumlah yang masuk, kita termometer gun, dan kita siap sedia untuk menjalankan prokes 5M. Tetapi yang kita mesti jaga sekarang berikutnya adalah bagaimana supaya juga memutus penularan. Oleh karenanya surat tanda vaksin itu menjadi hal yang juga berpengaruh tentunya akan upaya untuk meningkatkan protokol kesehatan. Nah, kami melihat bahwa catatan untuk memberikan surat vaksin ini tentunya perlu ada yang pertama, sosialisasi. Ya, kembali lagi, sosialisasi menjadi hal yang penting dan tentunya teman-teman media, kementerian lembaga ataupun Satgas COVID perlu mensosialisasikan sehingga tidak terjadi salah pandang, salah tafsir, kemudian polemik
baik itu polemik yang secara lisan maupun juga pada saat di lapangan, artinya masyarakat ketika akan berkunjung atau akan membeli kebutuhan pokok dan sehari-harinya. Kemudian yang kedua, setelah sosialisasi, yang kedua adalah mekanisme. Mekanismenya perlu diajak berbicara bersama dengan pelaku usaha yang akan menjadi tempat atau lokasi untuk menyaring konsumen atau pengunjung yang akan masuk ke mall. Artinya mekanismenya ini perlu ada yang jelas. Jangan sampai justru nanti, ya mohon maaf, adanya surat vaksin palsu, ya. Bagaimana mengurai surat vaksin yang asli, yang palsu, yang ada sebagian yang memakai sekarang sertifikat vaksinnya barcode, tapi ada juga yang masih manual. Nah, ini bagaimana justifikasi mekanisme ini? Jangan sampai sudah polemik, baru dijustifikasi atau baru dicari mekanismenya. Dan kami siap untuk diajak bicara. Dan yang ketiga tentunya ya bagian untuk bagaimana supaya juga vaksin dapat ditingkatkan sehingga tidak, yang belum vaksin bukan berarti tidak dapat berbelanja atau tidak dapat datang ke mall. Jadi harus ada langkah-langkah opsi apa yang akan dilakukan sementara vaksin ditingkatkan. Baik, perlu memang sebuah mekanisme yang seragam terkait dengan screening dari sertifikat vaksin yang nanti mungkin akan ditunjukkan oleh pengunjung pada saat ingin memasuki pusat perbelanjaan begitu, dan diharapkan juga ada semacam keseragaman dari bentuk sertifikat vaksin yang tentu saja nanti akan diberikan kepada masyarakat. Karena seperti yang Anda tadi sampaikan, jangan sampai kemudian mekanismenya jadinya berbeda-beda begitu ya di satu pusat perbelanjaan dan pusat perbelanjaan yang lainnya. Baik, oke. Bicara mengenai sebuah usulan yang nampaknya memang akan memberikan dampak cukup positif terhadap dunia usaha spesifik untuk industri retail dan juga pusat perbelanjaan. Ini tentu saja ada komunikasi yang lebih intens lah yang kemudian disampaikan lagi kepada pemerintah pasca ini kemudian diusulkan oleh Kadin. Perkembangannya setelah itu sejauh ini seperti apa, Pak Roy? Ya, sejauh ini memang biasa ya. Karena kondisi saat ini sudah menjadi populer bahwa komunikasi publik itu seringkali nggak berjalan ya. Artinya kami juga belum pernah sebenarnya diajak bicara mengenai rencana ini. Justru kami mendapatkan info ini dari teman-teman media ya. Tetapi kembali lagi, selagi itu substansinya adalah untuk kebaikan, ya, kemajuan daripada kesehatan kita, ya, penanggulangan COVID dan juga kemajuan ekonomi kita sebagai pejuang ekonomi, pejuang pelaku usaha yang berhadapan dengan konsumen, masyarakat, dan sebagai kontributor ekonomi, tentunya siap sedia untuk melakukannya. Hanya itu tadi, beberapa catatan kita, komunikasi yang belum terjadi, ya, sampai hari ini, hanya kita dapatkan infonya sepanggal-sepanggal dari media atau apa tidak menyeluruh. Bahkan kita juga belum pernah diajak bicara untuk mekanismenya. Nah, ini kita berharap dapat sebelum diberlakukan ya atau sebelum menjadi suatu Inmendagri misalnya atau kemudian berlaku secara nasional ataupun juga sebagai bagian daripada surat edaran maupun juga ketentuan yang akan dikeluarkan oleh otonomi daerah, ya, bupati atau wali kota, perlu ada suatu tetap kebersamaan dalam hal mekanisme. Artinya, jangan sampai carut-marut yang terjadi di lapangan, bukannya untuk lebih baik, tapi justru akan lebih terjadinya polemik, terjadinya salah pengertian, salah paham, dan ini semuanya tentu tidak kita harapkan. Oke, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Pak Roy, karena kita harus jeda sejenak dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Roy Mande, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai 5 provinsi dengan jumlah mal terbanyak di Indonesia. Ini tentu saja sejauh ini mal-mal ini kemudian masih dilakukan penutupan begitu ya. Untuk Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah mal terbanyak sebanyak 139 mal. Kemudian DKI Jakarta 80 mal, Jawa Timur 65, kemudian juga Jawa Tengah 51 mal, dan Banten ada 50 mal. Dan berikutnya adalah kita bicara mengenai spesifik Jakarta sendiri. Jumlah mal di Jakarta, Jakarta Selatan nampaknya menjadi satu area yang jumlah malnya paling banyak dibandingkan dengan area Jakarta lainnya.
Sebanyak 25 mal ada di Jakarta Selatan. 20 mal ada di Jakarta Pusat, Jakarta Utara ada 14, Jakarta Timur ada 11, kemudian di Jakarta Barat ada 10 mal. Kami kompilasi datanya dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Dan berikutnya adalah mengenai permintaan dari APPBI kepada pemerintah terkait dengan pemberlakuan PPKM. Di antaranya adalah meniadakan sementara ketentuan minimum atas tagihan listrik dan gas, menghapus sementara PBB, pajak reklame dan pajak atau retribusi lainnya yang bersifat tetap, kemudian memberikan subsidi upah pekerja sebesar 50%, dan meminta penegakan aturan PPKM darurat secara tegas, dan memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat, disiplin, dan juga konsisten. Sebelum saya membahas beberapa data-data ini, saya akan kemudian lanjutkan mengenai apa yang tadi kita sempat bahas sedikit, Pak Roy, mengenai usulan ini, walaupun memang secara formulasi usulan begitu teman-teman di Asosiasi Industri Retail tidak kemudian diajak untuk berkomunikasi lah, tapi kemudian ini dilihat sebagai sebuah gestur yang nampaknya akan memberikan dampak manfaat kepada industri retail di Indonesia. Setelah ini, apa yang kemudian akan dilakukan untuk konsolidasi, Pak Roy? Ya, konsolidasi tentunya menjadi bagian keseharian di masa pandemik ini. Artinya tetap kita berupaya, walaupun tidak terkomunikasi, tapi kami juga akan berusaha proaktif. Nah, kondisi proaktif ini adalah kami juga akan menyampaikan usulan-usulan walaupun tidak diminta kepada kementerian, lembaga maupun juga yang terkait dengan permasalahan ini untuk dapat menjadi masukan, ya. Walaupun juga kenyataannya seringkali tidak sesuai harapan, tetapi ini adalah bagian daripada bagaimana kita mengkonsolidasikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga kita berharap adanya satu kesadaran dari masyarakat atau setiap kita yang tentunya juga terlibat di dalam pelaku usaha yang akan terus berjuang, yaitu ya memang harus vaksin, ya. Jadi surat sertifikat vaksin ini menjadi yang juga kita dorong. Mudah-mudahan dengan cara begini masyarakat akan segera lebih lagi mencari sentra-sentra vaksin untuk divaksin, karena supaya dapat masuk ke pusat belanja, ke mal maupun juga pasar swalayan menyediakan kebutuhan pokok dan sehari-hari. Dan yang ketiga tentunya kembali lagi sosialisasi dan sosialisasi. Ya, untuk dapat dimengerti. Ya, di segmen awal sempat disampaikan, ada analisa dari ekonom yang menyampaikan bahwa kalaupun memang ini dilakukan, diterapkan penyerahan sertifikat vaksin ataupun mungkin menunjukkan sertifikat vaksin sebelum masuk ke mal, ini tidak akan memberikan signifikansi yang cukup signifikan karena secara sebaran vaksinasi juga di Indonesia masih kemudian sedikit prosentasenya. Betul. Nah, kalau Anda melihat signifikansi dari aturan ini ataupun usulan ini terhadap kunjungan pusat perbelanjaan nanti secara proyeksi lah ataupun mungkin perkiraan akan seperti apa, Pak Roy? Ya, memang kita ketahui bahwa dari target vaksin yang diatur oleh pemerintah belum mencapai angka 40%, yang masih di bawah 40%. Artinya baru seperempat ya, masuk ke angka seperti itu. Nah, ini kondisinya tentu terjadi di setiap wilayah, di mana tadi peta penyebaran daripada pusat belanja, mal maupun juga retail itu berbagai kota itu masing-masing punya jumlah yang berbeda. Nah, sementara kalau kota tersebut vaksinnya juga belum signifikan, tentunya ini akan memberi dampak kepada situasional, di mana mereka yang mau masuk belanja ataupun memenuhi kebutuhan pokoknya akhirnya mesti terkendala. Ya. Tetapi justru di saat seperti ini, karena memang vaksin belum menyeluruh, perlu ada diskresi, ya, perlu ada kebijakan. Artinya, kalaupun sampai kondisinya vaksin di wilayah itu belum tercukupi, ya perlu ada diskresi bahwa mungkin bukan surat vaksin, tapi mungkin yang pernah dilakukan, misalnya ada tes, ya, ada hasil tes, ya, baik itu antigen dan lain sebagainya, atau pernah juga melakukan tes, ada kondisi yang paling minimal, maksudnya seperti itu. Karena bukan dia tidak mau vaksin, tapi memang di wilayah itu vaksinnya belum merata. Jadi perlu ada kondisi minimal, kalau memang belum ada bisa menunjukkan sertifikat vaksin, perlu adanya kondisi minimal apa yang bisa dibawa atau yang bisa diperlihatkan. Apakah hasil pengujian tes terakhir, atau mungkin ada juga hasil pemeriksaan dokter bahwa memang sehat, nah ini mungkin saja, ya. Atau apapun sifatnya, sehingga tidak
memberikan suatu sepertinya pembatasan yang ini boleh dan yang itu boleh. Golongan masyarakat yang ini boleh, golongan masyarakat itu yang nggak boleh. Ini kan menimbulkan juga dampak ketidakadilan nanti. Padahal bukan karena tidak mau vaksin, tapi vaksinnya memang belum merata, belum sampai ke wilayah tersebut. Nah, ini perlu pemikiran yang lugas dari pemerintah daerah untuk mencermati warganya, masyarakatnya di wilayah tersebut. Saya ingin mintakan pendapat Anda, Pak Roy, mengenai sudah dibukanya pasar-pasar tradisional, walaupun secara standar protokol kesehatan ini kemudian tidak dapat terukur lah begitu. Ya. Tapi kita kemudian jika bandingkan dengan pusat-pusat perbelanjaan ataupun industri retail lah yang ada di Indonesia, ada protokol kesehatan yang memang selalu dijaga begitu dan selalu terukur. Nah, tapi kemudian mal dan juga industri retail masih ditutup. Pendapat Anda mengenai hal ini seperti apa? Ya, prinsipnya kami sangat setuju dan mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena pasti pemerintah akan melihat dari sisi helikopter view yang jauh lebih besar dari sektoral. Misalnya, pasar rakyat tradisional PKL, pedagang kaki lima sudah boleh buka. Kita mendukung. Karena apa? Karena mereka juga adalah yang pekerja ataupun juga pengusaha individual yang untuk makan dan minum sehari-harinya dari hasil harian. Jadi kita mendukung ya. Tetapi kami memberi catatan seperti ini, bahwa tempat-tempat tersebut perlu diatur lagi bagaimana mekanisme, kembali lagi bicara mekanisme. Bagaimana menghitung 50% keramaian atau pengunjung yang di dalam pasar itu. Ya, kalau di PKL ya udah susah, karena PKL itu tentunya kan nggak di dalam ruangan ya, bisa saja juga justru di outdoor ya. Tetapi kalau yang di dalam ruangan itu bagaimana ya mekanisme pengaturan 50%-nya itu, misalnya ya pada saat pengaturan bahwa memang nggak boleh ramai dan kerumun, hanya 50% atau 25% ya kalau kondisi yang lebih ketat. Nah, kemudian bagaimana protokol kesehatannya? Pastikan bahwa semuanya sudah tervaksin, misalnya para pedagang-pedagang individualnya. Ini juga tentunya jadi PR. Kemudian bagaimana supaya juga kondisi bagaimana pengetatan waktu masyarakat masuk, ada juga disediakan sanitizer misalnya, minimal supaya mencuci tangan dan memastikan semuanya pakai masker. Siapa yang mengontrolnya? Siapa yang mengawasinya? Nah, itu hal-hal yang perlu dipikirkan. Karena apa? Karena kami yang di sektor berisiko rendah, ya, ketika kita di mall itu ditutup, sebenarnya tidak level at the same playing field. Karena apa? Karena kita berisiko rendah. Mau masuk mall saja sudah ada petugas yang akan mengukur termometer gun, meminta sanitizer, mencuci tangan pakai sanitizer atau air yang keluar keran, kemudian baru masuk. Dan langsung ada alat yang menghitung jumlah kedatangan masuknya. Kemudian masuk ke gerai juga, ke supermarket, hypermarket, itu juga sama, ada prokesnya itu. Artinya ada mekanismenya yang sudah berjalan. Nah, itu pada saat sudah dilakukan itu semua, diminta tutup. Nah, ini kan yang tidak level at the same playing field. Sebenarnya kami berisiko rendah, nggak ada alasannya sebenarnya. Kalau memang yang berisiko tinggi sudah dibuka, kenapa yang berisiko rendah tidak dapat dibuka? Kemudian kita diminta tingkatkan protokol kesehatan, kita pasti tingkatkan. Tapi masalahnya sekarang siapa yang mengawasi dan yang menindak untuk protokol kesehatan yang diminta tingkatkan? Pengawasan pendidikan harus ditingkatkan juga. Karena pengawasan penindakan bukan ranahnya pelaku usaha, ranahnya tentu pemerintah atau Satgas Covid. Ya. Nah, ini yang perlu level action playing field-nya. Ya, karena hasil dari pengawasan ataupun evaluasi itu tentu saja idealnya begitu dijadikan input formulasi kebijakan berikutnya begitu. Ketika memang ada pengawasan yang kemudian ideal begitu, apakah itu dilakukan di pasar tradisional ataupun PKL ataupun mungkin di retail modern ataupun mungkin di mal-mal begitu. Oke. Kalau dilihat dari apa yang kemudian Anda tadi sampaikan, menilai secara objektif bagaimana penerapan protokol kesehatan di pusat-pusat perbelanjaan dan juga industri retail di Indonesia. Anda juga tadi menyampaikan bahwa ya kita masuk ke kategori yang resikonya kemudian cukup rendah. Dilihat dari indikator-indikator itu, most likely dikabulkannya usulan mengenai sertifikat vaksin yang harus ditunjukkan pada saat masuk mall. Menurut Anda kemungkinan dikabulkannya oleh pemerintah seperti apa, Pak Roy? Ya, sebenarnya ini yang juga kami akan jalankan atau harapkan ya. Dengan adanya sertifikasi vaksin ini kan berarti ada protokol kesehatan yang ditingkatkan. Ya, seperti itu. Tapi
saya tadi menggarisbawahi pengawasan penindakannya juga harus ditingkatkan. Artinya fungsi itu bukan pada kami pelaku usaha, tapi pada pelaksana lapangan atau petugas Satgas COVID ya, Forkompinda, TNI Polri dan lain sebagainya. Seperti contoh misalnya ya, ketika ada masyarakat masuk, konsumen masuk, kemudian ada satu misalnya pelaku usaha yang melebihi 50%. Secara kasat mata saja kita bisa lihat. Nah itu harus ditindak tegas dan kita siap dan mau ditindak tegas. Supaya apa? Efek jerah ya, tetap mengutamakan 50%-nya misalnya. Demikian juga masyarakatnya. Ketika juga sudah masuk berlebihan, langsung diminta keluar. Ya, ada penindakannya. Dan itu kan nggak mungkin dilakukan oleh pelaku usaha. Harus dilakukan oleh pengawas dan penindaknya. Oleh karenanya, kita diminta protokol kesehatan ditingkatkan, pengawasan penindakan kita juga minta ditingkatkan. Itu juga yang sama kita harapkan di pasar tradisional rakyat ataupun PKL. Karena ini semangat yang kita harus bangun untuk memutus penularan COVID. Baik. Nah begitu. Nah kalau kita sudah lakukan itu, kita berisiko rendah, apalagi alasannya sehingga kita harus tetap tutup. Bagaimana? Tentunya kita minta buka. Baik, Ya. bagaimana pendapat Anda mengenai sebuah tanggapan bahwa sudah divaksin, ini bukan jaminan bahwa dia tidak menjadi carrier, bukan jaminan bahwa dia tidak akan terpapar, begitu ya. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini? Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, Pak Roy. Dan bisa di Market Review saja, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Saya masih berbincang bersama Pak Roy Mandai, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo. Pak Roy, terkait dengan persyaratan sertifikat vaksin untuk masuk ke mal, ini kemudian dinilai sebagai sebuah usulan yang memang disambut positif lah oleh teman-teman dari industri retail Indonesia. Walaupun memang secara formulasi usulan ini kemudian teman-teman retail tadi merasa tidak kemudian diajak berunding begitu. Tapi oke lah, ini merupakan sebuah gesture yang nampaknya akan memberikan dampak positif. Tapi bagaimana dengan analisa ataupun mungkin tanggapan yang disampaikan bahwa walaupun memang seseorang yang mau masuk mal menunjukkan sertifikat vaksin dan sudah divaksinasi, ini kan tidak menjadikan jaminan bahwa dia tidak bisa menjadi carrier ataupun tidak bisa menjadi jaminan bahwa dia nanti akan terpapar atau tidak begitu. Nah terkait dengan hal ini seperti apa Pak Roy Anda melihatnya? Ya, jadi kalau berkaitan yang sudah divaksin terkena imun, nah ini saya cuma meneruskan saja para epidemiolog yang di bidangnya ya, menyampaikan bahwa ini kan masalah karena ketidakdisiplinan ya. Kalau sudah divaksin, kalau sampai terkena, itu berarti ada ketidakdisiplinan pada waktu-waktu tertentu, bukan seluruh waktu. Waktu tertentu saja COVID itu bisa menyerang ya, artinya pada saat masyarakat atau yang bersangkutan misalnya melepas masker di tengah kerumunan, di tengah keramaian, ketika naik lift, ketika dalam transportasi umum dan lain sebagainya. Kemudian melepas maskernya itu dengan kondisi bahwa ya misalnya perlu merokok misalnya di ruang umum, kemudian ruang publik, kemudian macam-macam hal di mana melepaskan. Nah ini kan tentunya yang sudah kena vaksin pun pasti bisa kena. Walaupun terburukannya lebih rendah ya, karena memang sudah ada faktor imunnya setelah 7 harian ya setelah divaksin, imun sudah terbentuk. Nah kondisinya ini tentunya kita harapkan kembali lagi perilaku daripada masyarakat, perilaku juga pelaku usaha juga masyarakat ya Mas Wiki, untuk tetap menjaga yang namanya memakai masker. Kalau bisa double masker karena virusnya masih merajalela ya. Kemudian juga yang namanya cuci tangan, bawalah sanitizer. Nggak mungkin bawa lain-lain, tapi sanitizer dibawalah selalu ya. Kemudian juga menjaga jarak. Nah ini kan prokes yang sederhana. Tapi yang sederhana ini ketika tidak dilakukan, mau vaksinnya lebih dari 2 kali, ya, mau dengan imbos vaksin yang sampai vaksin 3 kali, tetap masih bisa masuk, ya, bisa terjangkit. Nah ini behaviornya, protokol kesehatan itu, ya, disiplinnya. Ya. Baik, kembali ke beberapa hal yang tadi kemudian kita sempat sampaikan di segmen sebelumnya di infografis mengenai permintaan dari APBI kepada pemerintah terkait dengan pemberlakuan PPKM, diantaranya adalah menghapus sementara PBB, pajak reklame, dan juga pajak atau retribusi lainnya yang bersifat tetap. Sejauh ini seperti apa Pak Roy insentif-insentif yang diberikan pada saat PPKM diterapkan?
Ya, ini yang kami mau sampaikan juga. Kami ketika mengajukan insentif itu tidak berlebihan. Karena apa? Karena kita diminta tutup misalnya. Nah, kalau kita diminta tutup, sementara kita harus membayar gaji pekerja, ya, baik yang dirumahkan, ya, maupun juga ya otomatis ketika likuiditas tidak mampu, maka harus di-PHK. Lalu bagaimana dengan kami? Ya, artinya apa? Kita diminta tutup, ya, bukan kita yang menutup. Kalau kita yang menutup, kesalahan kita. Tapi kalau kita diminta tutup, ya apa boleh buat? Kita berharap tentunya meminta stimulus atau insentif. Nah, insentifnya sebenarnya sama atau standar saja dengan asosiasi atau sektor lainnya, yaitu insentif yang berkaitan dengan operasional lah. Ya, berkaitan dengan subsidi gaji supaya kita bisa mengukur kemampuan likuiditas kita. Korporasi itu bukan berarti tidak terdampak pandemi. Ya. Korporasi itu bukan tidak terdampak pandemi, tapi sama seperti yang lemah, yang menengah juga terdampak. Ya, buktinya banyak gerai atau swalayan atau mal yang tutup, bahkan sudah dijual dalam proses penjualan karena likuiditas. Jadi kembali lagi bahwa situasionalnya kita harapkan justru insentif itu, insentif gaji misalnya 50% silakan, nggak usah ke perusahaannya, langsung ke BPJS, ketenaga kerjaan sehingga karyawan bisa mengambil langsung. Kemudian insentif listrik, kita masih membayar listrik minimal. Kalau disuruh tutup tokonya atau mallnya, minimal masih berjalan, harus tetap bayar. Kemudian tarifnya masih B2, sebelum pandemi pun B2 tarifnya. Nah, seperti itu, Mas Juki. Ya, kita doakan yang terbaik mengenai berbagai macam upaya-upaya yang dilakukan, dan yang paling penting adalah saya rasa kemudian kita cukup setuju bagaimana penanggulangan pandemi COVID-19 ini dapat berjalan dengan baik agar kemudian pergerakan dari ekonomi Indonesia dapat berjalan maksimal lagi. Pak Roy Mande, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu. Sampai jumpa, Pak Roy. Ya, salam sehat. Baik, dan pemirsa tetap di Market Review saja ya, kami akan kembali dengan bahasan lainnya. Ingin menjalani